Udara di desa Wonoasri terasa berbeda. Dingin yang menusuk tulang seperti membawa aroma tanah basah, daun kering, dan sesuatu yang tak kasat mata. Dimas, seorang mahasiswa semester akhir dari Surabaya, belum genap 1 hari kembali ke kampung halaman ibunya, tapi sudah merasakan hawa ganjil yang menyelimuti desa kecil di lereng Gunung Argopuro itu. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk kota, nyaris seperti dunia yang terpisah. Tak ada sinyal seluler, hanya beberapa rumah yang menggunakan listrik dari genset komunal, dan suara jangkrik menjadi latar musik setiap malam. Bagi Dimas yang terbiasa dengan suara klakson dan lampu neon, tempat ini seperti mundur puluhan tahun ke belakang. Ia duduk di beranda rumah kayu tua milik Mbah Rekso, kakek dari pihak ibunya yang menjadi sesepuh desa. Rumah itu berdiri kokoh meski jelas usianya sudah lebih dari setengah abad. Atapnya dari seng tua yang sebagian sudah berkarat, tiang-tiang kayunya berbau lembab, dan hampir semua sudutnya dipenuhi ukiran khas Jawa. Masih belum ada sinyal? Tanya Mbah Rekso dengan suara beratnya. Belum, Mbah. Nggak ada sinyal sama sekali. Kayak dunia lain. Jawab Dimas sembari mengangkat ponsel ke udara, berharap ada satu batang bar saja yang muncul. Mbah Rekso hanya mengangguk pelan, lalu menyulut rokok lintingannya. Asapnya mengepul lambat-lambat, menyatu dengan udara senja yang mulai berubah kelam. Kau datang di waktu yang kurang tepat, gumamnya. Maksudnya, Mbah? Malam ini malam 1 Suro. Malam paling wingit sepanjang tahun. Dimas mengangkat alis. Ia tahu sedikit tentang 1 Suro, malam pertama dalam kalender Jawa. Tapi bagi anak kota sepertinya, itu hanya tanggal biasa. Tak ada perbedaan antara 1 Januari dan 1 Suro. Sama saja. Hanya angka. Malam Suro selalu jadi malam yang disucikan oleh para leluhur. Di sini, semua warga akan mengurung diri di dalam rumah. Tak ada suara. Tak ada lampu. Hanya doa dan keheningan. Dimas tersenyum kecil. Kenapa? Takut diganggu setan? Mbah Rekso menatap cucunya dengan mata sayu tapi tajam. Bukan takut, tapi menghormati. Malam ini, perbatasan antara dunia manusia dan alam lain terbuka. Yang tidak kasat mata bisa lewat dengan bebas. Kalau kita keluar rumah, bisa jadi bukan kita lagi yang pulang. Ucapannya membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Tapi ia tetap mencoba tertawa, meski gugup. Ah, Mbah, zaman sekarang masih percaya begituan? Zaman boleh berubah, tapi alam tidak. Malam mulai turun pelan. Matahari terbenam di balik bayangan Gunung Argopuro yang menjulang. Desa Wonoasri segera berubah menjadi dunia yang lain. Semua rumah menutup pintunya rapat-rapat. Tak ada suara, tak ada cahaya. Bahkan anjing-anjing pun tak menggonggong. Hanya suara angin yang menggesek pepohonan. Di dalam rumah, Mbah Rekso duduk bersila di ruang tengah. Di depannya ada dupa yang menyala pelan, menyebarkan aroma cendana yang menenangkan sekaligus mengusik. Dimas ikut duduk di dekatnya, tak lagi menggoda. Ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada mata yang mengawasinya dari balik jendela, dari sela-sela dinding, dari kegelapan itu sendiri. Apa semua orang di desa ini benar-benar percaya sama larangan itu, Mbah? Lebih dari percaya. Kami sudah menyaksikan akibatnya. Dimas diam. Ingin bertanya lebih jauh, tapi suasana terlalu menekan. Udara menjadi semakin dingin. Lilin kecil yang menyala di sudut ruangan sesekali bergetar tanpa sebab. Sesekali, suara semacam bisikan terdengar dari arah dapur, tapi saat ditengok, tak ada apa-apa. Mbah Rekso menutup matanya, membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang Dimas tak mengerti. Tapi iramanya menenangkan. Sejenak, ia merasa mengantuk. Namun rasa kantuk itu hilang saat layar ponselnya menyala sendiri. 1 notifikasi masuk. 1 bar sinyal terdeteksi lokasi, Bukit Sendang Lemah Abang. Dimas tercenung. Sinyal? Ia buru-buru berdiri dan mengangkat ponsel lebih tinggi. Benar. Ada 1 batang sinyal. Lemah, tapi cukup untuk mengirim pesan. Mbah, aku keluar sebentar ya. Nyari sinyal bentar aja, 5 menit. Belum sempat Mbah Rekso menjawab, Dimas sudah melangkah keluar rumah. Hatinya mendadak dipenuhi semangat. Ia ingin mengabari teman-temannya bahwa ia masih hidup, meski di tempat terpencil.
Ingin memamerkan betapa ekstremnya hidup di desa penuh mitos. Namun begitu ia melangkah keluar pagar rumah, suasana langsung berubah drastis. Angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Langit tampak gelap pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Cahaya senter dari ponselnya seperti tertelan kegelapan. Tapi Dimas tetap melangkah, menyusuri jalan tanah menuju Bukit Sendang Lemah Abang. Bukit kecil itu berada di belakang desa, dipercaya warga sebagai tempat keramat yang menjadi penjaga desa. Dulu, katanya, di sanalah banyak pertapaan dilakukan oleh leluhur. Tapi bagi Dimas, bukit itu hanyalah lokasi tinggi tempat sinyal bisa muncul. Ia tak sadar bahwa setiap langkah kakinya menginjak jalur yang tak seharusnya. Jalur yang hanya dilewati pada waktu siang hari. Jalur yang, jika salah waktu, bisa mengantar siapapun ke dunia lain. Setelah sekitar 10 menit berjalan, ia sampai di lereng bukit. Ponselnya bergetar. Sinyal penuh. Ia tersenyum puas dan langsung membuka aplikasi pesan. Tapi sebelum sempat mengirim apapun, ia mendengar suara itu. Ting ting ting. Gamelan. Perlahan. Jauh. Tapi jelas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Hanya kegelapan dan siluet pepohonan. Ia menajamkan telinganya. Suara gamelan semakin dekat. Bersamaan dengan bau kemenyan yang menguar dari arah hutan. Lalu, dari balik kabut tipis, muncul sesosok perempuan. Mengenakan kebaya merah tua dan kain batik. Rambutnya panjang dan terurai. Wajahnya pucat, tapi cantik. Tatapannya kosong. Dimas membeku. Perempuan itu melangkah pelan, berjalan melintasi jalur setapak menuju arah pemakaman desa. Tapi langkahnya tak menimbulkan suara. Seolah kakinya tak menyentuh tanah. "Embe, Mbak?" Dimas memberanikan diri bertanya. Sosok itu berhenti. Perlahan, ia menoleh. Senyumnya mengembang, tapi terlalu lebar untuk wajah manusia. Lalu, menghilang. Secepat kabut, sosok itu lenyap di udara. Dimas gemetar. Ia menoleh ke sekeliling. Jalan yang tadi ia lewati kini tak dikenalnya lagi. Tak ada pohon randu besar yang ia ingat. Tak ada batu penanda desa. Semuanya berubah. Ia baru sadar, dirinya sudah tidak berada di desa Wonoasri yang ia kenal. Dan malam satu suro, baru saja dimulai. Dimas berdiri di tengah gelap, jantungnya berdegup tak karuan. Hembusan angin yang tadi terasa dingin kini berubah menusuk tulang, dan mengandung bau amis yang menusuk. Bukit Sendang Lemah Abang yang tadi tampak seperti tempat tinggi biasa, kini tampak seperti dunia lain. Ia menatap sekeliling, jalan tanah yang tadi ia lalui menghilang, pepohonan yang mengelilinginya tampak asing, dan suasana seperti terselimuti kabut tebal yang terus merapat. Langit di atasnya hitam tanpa bintang, seolah langit itu bukan milik bumi. Ini, bukan jalur tadi. Suara gamelan yang tadinya samar kini kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras, lebih nyata. Bunyi kendang, saron, dan gong bergema dari arah yang tak pasti. Bersamaan dengan itu, suara perempuan menembang tembang Jawa kuno mengalun lirih, mendayu-dayu. Suara itu seperti menggoda, menarik siapapun yang mendengarnya untuk mendekat. Dimas mulai berjalan pelan ke arah suara itu, seperti dikendalikan sesuatu. Tapi di langkah ketiga, ia sadar dan menggigit lidahnya sendiri. Rasa nyeri itu menyentaknya. Ia berhenti. "Enggak. Ini bukan tempat yang benar. Aku harus pulang." Dimas mencoba berbalik dan kembali menyusuri arah kedatangannya. Tapi setiap ia mengambil satu langkah, kabut menjadi lebih tebal. Pohon-pohon di sekitar tampak berubah bentuk, seolah menghalanginya. Beberapa di antaranya tampak seperti bayangan manusia berdiri diam dengan wajah kosong. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Tapi bukan nada dering biasa. Suaranya seperti tangisan. Pelan. Serak. Tangisan anak kecil. Dimas buru-buru menyalakan layar. Tidak ada panggilan masuk. Tapi layarnya tiba-tiba menampilkan sebuah pesan tanpa nama pengirim. "Kamu seharusnya tidak keluar." Dimas membeku. Tubuhnya mulai berkeringat meski suhu dingin menusuk. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia mencoba berpikir rasional,
mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi karena sugesti. Tapi setiap detik yang berlalu malah menunjukkan sebaliknya. Langkah-langkah kecil terdengar di belakangnya. Cek cek cek. Seperti suara kaki telanjang anak kecil menyentuh tanah basah. Dimas menoleh cepat. Kosong. Namun begitu ia membalikkan badan kembali ke depan, ada sosok berdiri tepat 2 meter di depannya. Seorang anak kecil. Tubuhnya telanjang, kulitnya pucat, matanya hitam legam. Ia tersenyum memperlihatkan deret gigi tajam seperti paku. Main, yuk. Dimas menjerit dan langsung berlari sekencang-kencangnya, tak peduli ke arah mana. Tapi tempat itu seperti jebakan. Semakin jauh ia berlari, suara gamelan dan tembang malah semakin keras. Dari balik kabut, muncul siluet-siluet lain. Barisan orang berpakaian adat Jawa, berjalan pelan seperti dalam prosesi, wajah mereka kosong, mata mereka hitam. Di tengah mereka, ada keranda yang dipikul 4 orang tinggi besar. Tapi keranda itu tak menampung jenazah biasa. Di dalamnya, Dimas melihat dirinya sendiri. Tubuhnya, matanya tertutup, wajahnya pucat dan membiru seperti orang yang sudah lama meninggal. Ia membeku di tempat, matanya membelalak, mulutnya menganga tanpa suara. Aku mati. Tiba-tiba semuanya hening. Suara gamelan berhenti. Kabut mulai menipis. Di kejauhan, Dimas melihat lampu rumah, satu cahaya kecil di tengah kegelapan. Ia berlari ke arah cahaya itu. Semakin dekat, cahaya itu menjadi lebih terang. Ia bisa melihat bentuk rumah panggung, pintunya terbuka, dan seorang wanita tua berdiri di ambang, memanggil namanya. Dimas, ayo cepat masuk. Dimas mengenali suara itu. Suara Mbah Rekso. Tanpa pikir panjang, ia berlari, meloncat ke anak tangga dan masuk ke dalam rumah. Begitu ia masuk, pintu langsung tertutup dengan keras di belakangnya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan ia langsung terduduk di lantai. Mbah Rekso duduk di depannya, memejamkan mata, membacakan doa-doa keras. Di sekeliling ruangan, lilin-lilin menyala dengan nyala api biru. Aroma dupa kembali memenuhi udara, kini lebih menyengat dan hangat. Dimas berusaha bicara, tapi lidahnya terasa keluh. Kau masuk ke jalur yang dilarang, kata Mbah Rekso setelah selesai membaca mantranya. Kau tidak berjalan di alam kita. Aku lihat anak kecil, dan aku melihat jenazahku sendiri di keranda. Mbah. Mbah Rekso menatap cucunya dengan dalam. Yang kau lihat itu bayangan. Pantulan dari kemungkinan terburuk. Mereka mencoba menahanmu di sana. Dimas menggeleng tak percaya. Itu nyata, Mbah, semua itu nyata. Tentu saja. Alam seberang memang nyata. Hanya saja tidak semua manusia bisa melihat atau melewatinya. Tapi malam satu suro, batasnya terbuka. Dan kamu, dengan sombong, melewati peringatan. Dimas terdiam. Ia ingat senyumnya tadi sore. Ingat kata-kata meremehkannya. Sekarang, tubuhnya masih gemetar. Ia hampir tak percaya bisa kembali. Tapi belum selesai ia menenangkan diri, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Dimas menoleh ke arah Mbah Rekso. Jangan dibuka, bisiknya tajam. Tapi suara itu kembali. Tok, tok, tok. Lalu disusul suara perempuan memanggil lirih. Dimas, bukakan pintunya, ini ibu. Dimas tercekat. Ibunya meninggal 4 tahun lalu karena kecelakaan. Tapi suara itu, suara ibunya. Persis. Jangan kamu buka, kata Mbah Rekso dengan nada tinggi. Itu bukan ibumu. Itu penunggu dari sendang lemah abang. Dia membawa bentuk-bentuk terdekat untuk mengelabui manusia. Tapi suara itu semakin lembut, semakin merayu. Mas Dimas, ibu kangen. Kamu lupa sama ibu? Ibu hanya ingin peluk kamu sebentar saja. Air mata Dimas menetes. Suara itu begitu nyata, begitu tulus. Tapi di balik itu, ia merasakan dingin yang menekan dadanya, seperti ada yang memeluk dari belakang meski tak terlihat. Ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Deuge, deuge, deuge. Cahaya lilin mulai bergetar. Salah satu padam. Lalu satu lagi. Hanya tersisa satu lilin di tengah ruangan. Mbah Rekso berdiri,
memejamkan mata, dan menyemburkan asap dari dupa ke seluruh penjuru rumah. Tiba-tiba, suara di luar lenyap. Keheningan kembali menyelimuti. Dimas masih gemetar, tapi pelan-pelan ia bisa menarik napas. Ia merasa perlahan kesadarannya kembali. Tapi ia juga tahu, semua yang ia alami bukan mimpi. Itu nyata. Mbah Rekso duduk kembali di depannya. Malam belum selesai. Kau harus tetap di dalam rumah sampai ayam pertama berkokok. Kalau kau keluar lagi, tidak ada yang bisa menjamin kau kembali. Dimas mengangguk pelan. Tidak akan pernah lagi. Jarum jam di dinding rumah Mbah Rekso menunjuk ke angka 2 dini hari. Dimas duduk meringkuk di pojok ruangan, tubuhnya masih gemetar meski sudah lebih 1 jam berlindung. Di luar, suara hewan malam sayup-sayup terdengar, namun lebih sering digantikan oleh kesunyian mencekam. Sesekali suara ringkikan kuda, kemudian jerit perempuan, lalu hening lagi. Lilin terakhir kini tinggal setengah, apinya bergoyang seperti terengah-engah kehabisan tenaga. Aroma dupa mulai memudar, dan Dimas tahu, pelindung terakhir itu akan segera habis. Kenapa mereka mengejarku? Mbah, tanya Dimas lirih. Apa yang mereka inginkan dariku? Mbah Rekso memandangnya dengan tatapan dalam. Ia mengambil kendi air dan memercikkan beberapa tetes ke lantai, lalu menorehkan garis dengan jari telunjuknya, membentuk lingkaran kecil di depan Dimas. Kau sudah menyeberang, Le. Bahkan meski hanya sebentar, kakimu sudah menapaki tanah milik mereka. Sekarang, mereka menganggapmu sebagai pengembara. Pengembara? Ya. Seorang manusia yang tidak sengaja masuk ke wilayah gaib saat batas dunia terbuka. Biasanya pada malam-malam tertentu, terutama malam 1 Suro. Ketika seseorang melanggar larangan, seperti larangan leluhur untuk keluar malam di tanggal itu, ia akan dilihat sebagai tumbal potensial. Dimas terdiam. Sekarang semuanya masuk akal. Tapi tetap, ketakutan dalam dirinya belum bisa ditenangkan. Kalau begitu, bagaimana caranya aku bisa bebas dari mereka? Apa aku harus ngilang seperti cerita-cerita orang desa yang gak pernah ditemukan lagi? Mbah Rekso menatapnya tajam. Kau hanya punya satu pilihan, hadapi mereka. Minta restu. Minta maaf. Tapi bukan di sini. Dimas langsung menggeleng. Apa? Tidak, Mbah. Aku gak mau keluar lagi. Aku gak mau balik ke tempat itu. Namun belum sempat Mbah Rekso menjawab, sebuah bunyi keras mengguncang rumah. Braa. Atap rumah bagian depan ambruk, dan dari sana muncul kabut pekat berwarna keunguan. Angin kencang menerobos masuk, meniup lilin terakhir hingga padam. Dalam sekejap, rumah itu menjadi gelap gulita. Dimas menjerit. Mbah Rekso berdiri, menggenggam erat tongkat kayu bertuah miliknya, lalu membacakan mantra keras-keras dalam bahasa Jawa kuno. Suara angin berubah menjadi desisan. Dan dari dalam kabut, muncul sosok besar, setinggi hampir 3 meter, bertubuh seperti raksasa namun mengenakan pakaian lurik Jawa. Wajahnya ditutupi topeng barong yang retak, dan di belakangnya tampak keranda tergantung tanpa tali. Sosok itu menunjuk ke arah Dimas. Tumbal belum dibayar. Suaranya menggema, seperti berasal dari dasar gua. Mbah Rekso langsung berdiri di depan Dimas, melindunginya. Dia bukan tumbalmu. Dia manusia, cucuku. Dia sudah kembali. Sudah terjadi. Tidak bisa kembali tanpa tebusan. Dimas mendekat, memberanikan diri di balik ketakutan yang mengikat tubuhnya. Apa yang harus kulakukan? Aku minta maaf. Aku gak tahu tempat itu terlarang. Sosok itu mendengus. Semua yang melanggar sudah tercatat. Hanya ada satu cara. Cara apa? Pergilah ke Sendang. Bawalah apesi. Hadapi penjaga. Jika kau bertahan sampai fajar, kau akan bebas. Jika tidak, ia menghilang, meninggalkan jejak api merah membakar lantai kayu rumah. Kabut perlahan terserap ke tanah, menyisakan keheningan. Dimas jatuh terduduk. Mbah Rekso memegang bahunya. Kau tak punya pilihan, Le. Aku akan menuntunmu sampai ke batas, tapi sisanya harus kau lalui sendiri. Dimas menunduk. Ia sudah terlalu jauh. Maka malam itu,
Berbekal obor kecil dan mantra perlindungan dari Mbah Rekso, Dimas berjalan lagi, menuju Sendang Lemah Abang. Tapi kali ini, tempat itu bukan sekadar bukit. Ia telah berubah menjadi semacam gerbang dimensi. Langitnya berwarna merah darah, pohon-pohon di sekeliling seperti menunduk, dan suara gamelan kini terdengar jelas, mengiringi seolah menyambut kedatangan tamu istimewa. Dimas melangkah perlahan. Ia memasuki pelataran sendang, dan di sana, sosok penjaga telah menunggu. Makhluk setengah manusia setengah siluman. Matanya 3, tangannya 4, dan tubuhnya bersisik seperti ular. Ia membawa keris panjang yang terus bergetar seperti hidup. Kau kembali, Dimas. Suaranya lembut, seperti seorang guru yang menyambut murid. Tapi aura di sekelilingnya membuat kulit Dimas merinding. Kau ingin bebas? Dimas mengangguk. Kalau begitu, mulai sekarang, kau akan diuji. Ujian pertama datang tak lama kemudian. Tanah di bawah kaki Dimas berubah menjadi lumpur, menarik tubuhnya perlahan. Dari dalam lumpur, tangan-tangan muncul, tangan orang-orang desa yang hilang di masa lalu. Wajah mereka kosong, namun mereka merintih minta tolong, menggoda Dimas agar menyentuh mereka. Aku, Darto, tolong aku, Mas. Mas Dimas, ini aku, Siti. Dimas memalingkan wajah. Ia tahu itu hanya ilusi, tapi suara mereka menyayat hati. Ia mencabut kakinya perlahan, terus berjalan ke tengah sendang, di mana air memancar tenang, namun berwarna merah kehitaman. Kemudian ujian kedua datang. Ia melihat ibunya, sosok yang sangat ia rindukan. Berdiri di sisi sendang, menangis. Mas Dimas, ibu capek, temani ibu ya, jangan tinggalkan ibu sendiri. Dimas hampir tergoda. Tapi dalam sekejap, wajah ibunya berubah menjadi tengkorak dengan mata membara. Ia menjerit, dan Dimas menunduk sambil merapal doa sekuat tenaga. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Tapi perlahan, warna langit mulai berubah. Kabut surut. Gamelan berhenti. Penjaga itu berdiri dari singgasananya. Waktu sudah habis. Dimas menatapnya. Aku, selamat. Penjaga itu mengangguk. Kau telah bertahan. Tapi ingat, sekali kau menyeberang, pintunya tak akan tertutup sepenuhnya. Mereka akan selalu mengingatmu. Seketika itu, semuanya menghilang. Dimas membuka mata, dan ia sudah berada di halaman rumah Mbah Rekso, dalam pelukan sang kakek. Udara pagi menyapa, dan dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok. Pagi menjelang di desa Wonosari, tetapi suasananya masih muram. Kabut tipis menyelimuti rumah-rumah penduduk yang sebagian besar belum berani membuka jendela. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan wangi kemenyan yang masih tersisa dari malam panjang penuh ketegangan. Dimas membuka mata dengan perlahan. Ia terbaring di dipan kayu milik Mbah Rekso. Langit-langit anyaman bambu menari perlahan diterpa angin pagi. Tubuhnya lemas, keringat dingin masih membasahi pelipis. Tapi kini ia sadar, ia hidup. Ia kembali. Le, awakmu piye? Tanya Mbah Rekso dari ambang pintu, membawa segelas air putih dan nasi tumpeng kecil. Dimas tersenyum tipis. Masih hidup, Mbah. Mbah Rekso meletakkan air di samping tempat tidur. Air ini sudah didoakan. Minumlah, untuk memulihkan tenaga. Dimas meraih gelas itu dengan tangan gemetar. Saat air menyentuh tenggorokannya, seketika tubuhnya terasa lebih ringan, seperti beban berat di dadanya mulai berkurang. Namun meskipun pagi sudah menyingsing, bayangan malam itu belum benar-benar hilang dari pikirannya. Gamelan gaib, lumpur tangan mayat, dan wajah ibunya yang berubah menjadi tengkorak, semua masih terekam jelas di benaknya. Kenapa aku merasa seperti tidak benar-benar kembali? Gumamnya. Mbah Rekso menghela napas. Karena kau sudah melihat apa yang tak seharusnya dilihat manusia biasa. Dunia sana tidak melupakan, Le. Tapi tenang, selama kau tetap ingat pesan-pesan leluhur, mereka tidak akan mengganggumu lagi. Dimas bangkit perlahan, berjalan keluar rumah. Desa itu tampak seperti biasa, namun ia menyadari, dirinya telah berubah. Bahkan pohon beringin di ujung jalan kini terlihat lebih hidup, lebih menatap. Setelah malam itu,
Dimas memutuskan untuk tinggal sementara di desa Wonosari. Ia membantu Mbah Rekso mengobati orang-orang sakit, memperbaiki rumah, dan sesekali ikut berziarah ke petilasan-petilasan tua. Namun satu hal berubah dalam dirinya, ia kini jauh lebih pendiam. Senyum yang dulu mudah ia lempar, kini jarang keluar. Ada luka yang tak terlihat, tetapi terasa dalam. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahannya. Mas Dimas Kuilo, saiki gak pernah keluar malam. Iya, kemarin anak Pak Lurah minta tolong, ditolak. Katanya, malam bukan waktu kita. Mereka tidak tahu. Tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang Dimas alami. Bahkan saat ia menceritakan sedikit saja pada teman-temannya lewat pesan suara, mereka hanya tertawa tidak percaya. Wah, bro, kayak film horor ya. Kamu halu kali. Serius amat sih. Cuma malam satu suro, paling-paling cuma ayam gak berkokok doang. Dimas akhirnya berhenti bercerita. Ia paham, beberapa kebenaran memang harus tetap tinggal dalam diam. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghormati. Suatu sore, Ibu Dimas datang menjenguk ke desa. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia memeluk Dimas erat begitu turun dari mobil. Nak, Ibu dengar cerita dari warga, dari Pak Lurah, kamu hampir gak pulang. Dimas memeluk ibunya. Kali ini lebih kuat dari biasanya. Maaf, Bu. Aku gak dengar kata Mbah. Ibu mengusap rambutnya dengan lembut. Janji ya, jangan pernah tinggalin rumah tanpa pamit. Jangan pernah langgar omongan orang tua. Dimas mengangguk, air mata mengalir perlahan. Aku janji. Malam itu, mereka makan bersama Mbah Rekso. Obrolan tak banyak, tetapi semuanya terasa hangat. Dan ketika malam mulai turun, Dimas menyalakan kemenyan sendiri, membacakan doa-doa pelindung seperti yang dulu sering dilakukan sang kakek. Kini, ia tahu mengapa itu penting. Seminggu kemudian, Dimas merasa sudah cukup kuat untuk kembali ke kota. Ia pamit pada Mbah Rekso dan warga desa. Saat bersalaman, Mbah Rekso menyelipkan sesuatu ke dalam sakunya, sebuah batu kecil berbentuk bulat pipih, berwarna hitam legam dengan ukiran huruf Jawa kuno. Simpen ini, Le. Kalau kau pernah merasa ada yang mengikutimu lagi, letakkan di bawah bantal dan baca doa yang aku ajarkan. Dimas mengangguk. Terima kasih, Mbah. Dan satu lagi, suara Mbah Rekso menurun. Jangan pernah lupa apa yang kau alami. Orang-orang kota mungkin tak percaya. Tapi malam satu suro bukan hanya mitos. Itu batas antara kita dan mereka. Siapapun yang menyeberang, harus siap kehilangan sesuatu. Dimas sudah kembali ke rutinitas. Kuliah, nongkrong, dan sesekali bekerja paruh waktu. Tapi ada satu kebiasaan barunya yang membuat teman-temannya heran. Setiap malam satu suro, Dimas tidak pernah keluar rumah. Ia akan mematikan lampu, membakar kemenyan, dan duduk bersila dengan mata tertutup. Dan ia akan tetap begitu sampai ayam pertama berkokok. Beberapa orang menertawakannya. Beberapa menganggapnya sudah gila. Namun Dimas hanya tersenyum. Karena ia tahu, ada harga yang harus dibayar ketika kau keluar saat malam satu suro. Malam satu suro tahun berikutnya, di desa Wonosari, suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Orang-orang menutup jendela, mematikan lampu, dan membaca doa dalam keheningan. Namun dari balik pohon beringin tua, sebuah bayangan besar berdiri diam. Menatap ke arah jalan setapak. Mencari. Menunggu. Dan pada saat yang sama, di kamar kos kecil di kota, Dimas terbangun dari tidurnya. Peluh membasahi tubuhnya. Batu hitam di bawah bantalnya terasa panas. Ia menggenggamnya erat. Kemudian menatap langit-langit sambil berbisik. Maaf, aku belum siap kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.